Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Short Family. Kita bertemu dalam renungan harian Happy Short Family pagi ini. Beberapa waktu ini Bapak Gembala dalam khotbahnya membahas tentang kasih, dan sekarang membahas tentang kasih filio atau filia, yaitu kasih antara sesama manusia. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan dengan tegas, barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tuhan Yesus juga merangkum ke-10 hukum Taurat dalam 2 hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Namun pada kenyataannya kita tidak melakukan hukum kasih ini, padahal kedua hukum kasih ini jelas saling bertautan, saling bertalian. Mengapa? Karena 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang tidak dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau kita berkata, saya mengasihi engkau Tuhan, tapi masih ada orang yang kita benci, maka kita adalah penipu, pembohong. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada kenyataannya sudah menjadi biasa bagi orang-orang di dunia ini untuk mengasihi hanya orang-orang tertentu saja. Keluarga atau orang-orang yang teman dekat kita, orang-orang yang baik. Tapi kita akan menjauhkan diri dari orang-orang yang kurang atau bahkan tidak kita senangi, atau orang-orang yang menurut kita kurang atau tidak pantas untuk bergaul dengan kita. Tapi tidak demikian halnya dengan pengikut-pengikut Kristus. Kristus sendiri dalam pelayanannya selama kurang lebih 3 tahun di dunia ini tidak pernah membeda-bedakan. Bahkan di keempat Injil dikatakan bahwa Kristus dekat dengan perempuan, anak-anak, pemungut cukai, orang-orang yang buta, tuli, lumpuh, yang sakit kusta, kerasukan setan, dan lain-lain. Pada saat itu mereka adalah golongan kelas bawah yang sama sekali tidak dianggap oleh pemimpin-pemimpin Yahudi pada masa itu. Tanpa sadar kita memperlakukan sesama kita dengan membeda-bedakan mereka. Hal itu tidak mengherankan karena pada zaman gereja mula-mula pun hal itu sudah ada. Hal ini dapat kita baca di Yakobus 2 ayat 1-10 dengan judul perikop, jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu Anda amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian yang buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nasihat yang diberikan oleh Yakobus ini, kalau kita lihat di Yakobus 1 ayat 1, ditujukan kepada ke-12 suku di perantauan. Apa yang baru saja kita baca ini mengingatkan dengan tegas agar kita jangan membeda-bedakan orang dari latar belakang, status sosial, atau apapun juga. Karena di hadapan Tuhan semua manusia sama, tidak ada yang lebih istimewa. Sebab siapakah kita ini yang berani menghakimi dan membeda-bedakan sesama kita? Di Yakobus 2 ayat 1 ditekankan oleh Yakobus agar kita tidak memandang muka.
Memandang muka berarti memberikan perhatian khusus terhadap orang tertentu karena kekayaan, pakaian, atau kedudukan mereka. Tentu saja jika kita melakukan hal ini merupakan kesalahan atau dosa karena pertama, hal itu tidak menyenangkan Allah karena Allah tidak pernah melihat seseorang dari penampilan luar tetapi dari hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Dan juga yang kedua, sikap memandang muka seperti ini tidak didorong oleh kasih yang murni untuk semua orang atau kasih filia atau filio. Karena mengagumi kedudukan sosial adalah dosa terhadap hukum kasih. Dan yang ketiga, karena sikap memandang muka ini menjadikan kita hakim dengan pikiran yang jahat. Tertulis di ayat 4, daripada menghormati Tuhan kita yang mulia dan menerima orang berdasarkan iman mereka kepada Kristus, kita dengan tidak adil menunjukkan sikap memihak orang kaya atau orang yang berkedudukan tinggi dengan motivasi yang jahat untuk memperoleh keuntungan atau dengan motivasi apapun. Siapa yang patut menjadi teladan bagi kita untuk tidak membeda-bedakan sesama kita? Tuhan Yesus sendiri. Lebih lanjut, Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 25 ayat 34-40, bagaimana Tuhan menghargai orang-orang yang mungkin tanpa sadar memberikan Tuhan Yesus minum atau pakaian atau mengunjungi Tuhan Yesus saat dia sakit atau saat Tuhan Yesus berada di dalam penjara dengan berbuat demikian kepada sesama mereka. Apa yang telah mereka lakukan itu? Mereka lakukan semua itu untuk Tuhan dengan hati yang murni, dengan kasih filio atau filia terhadap sesama yang didasari dengan kasih agape. Tuhan memuji orang-orang yang demikian. Sebaliknya, Tuhan menentang dengan keras orang-orang yang membeda-bedakan sesama mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengubah cara pikir atau cara pandang kita yang salah selama ini. Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Sudah sepatutnya kita sebagai pengikut-pengikut Kristus memiliki kasih karena Tuhan sendiri adalah kasih. Mari kita berbagi kasih yang dari Tuhan kepada sesama kita manusia. Siapakah sesama kita manusia? Mereka adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita yang bahkan mungkin tidak kita pandang sebelah mata. Tetangga-tetangga kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita yang kita temui di jalan-jalan, atau bahkan mungkin saudara-saudara seiman yang kadang-kadang tanpa kita sadari tidak kita anggap. Atau mungkin orang yang baru bergabung dengan gereja kita. Mungkin selama ini kita sibuk dengan urusan kita sendiri tanpa sempat mempedulikan orang-orang di sekeliling kita. Saatnya untuk sekarang ini kita merubah sikap kita yang salah selama ini. Begitu juga dalam pelayanan. Bagaimana saat ini kita melayani jiwa-jiwa? Apakah kita akan berbuat maksimal untuk keluarga atau orang-orang tertentu yang kita kenal? Atau kita akan berbuat maksimal terhadap semua jiwa-jiwa yang kita layani tanpa membeda-bedakan karena kita tahu dengan pasti kalau semua jiwa-jiwa itu berharga bagi Tuhan, Tuhan yang kita layani. Bukankah satu jiwa bertobat saja dan diselamatkan, seisi sorga bersorak-sorak? Karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, keluarga besar Happy Sword Family, mari kita ubah cara pandang kita yang selama ini salah. Ingatlah bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai suatu hari nanti. Apa yang kita perbuat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan suatu saat nanti. Sudahkah kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang dapat membagikan kasih dengan sesama kita? Karena kasih merupakan identitas Allah, karena Allah itu adalah kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami. Tuhan, Kau tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Begitu juga dengan kami. Kami adalah pengikut-pengikut-Mu Tuhan. Seharusnya juga kami tidak membeda-bedakan sesama kami manusia. Bagaimana kami melayani sesama kami manusia Tuhan, itu kami harus melakukannya berdasarkan dengan contoh yang Tuhan berikan. Ajar kami Tuhan untuk kami melayani sesama kami manusia dengan penuh kasih yang daripada-Mu, dengan kasih filia berdasarkan kasih agape. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. How you treat your neighbor? Bagaimana Anda memperlakukan sesama kita? Itu adalah judul renungan pada hari ini. Jadi, mari orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi sesama kita manusia. Kita tahu bagaimana memperlakukan sesama kita manusia seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.